Pemirsa, meski secara undang-undang MD3 tidak melanggar, namun sejumlah pihak mendesak Setia Novanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI. Pasalnya secara etika dianggap tidak pantas jika posisi Ketua DPR dipegang oleh seorang tersangka. Lantas haruskah Setia Novanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR? Untuk membahasnya, sudah ada rekan saya Dora Edward di Grand Studio yang akan menjelaskannya untuk Anda. Dora, silakan. Ya baik, terima kasih Tasya Lutmila. Terkait status Setia Novanto sebagai tersangka, ini Sekjen Partai Golkar menyebutkan, Idrus Marham sebagai Sekjen Partai Golkar, bahwa partainya akan terus mendukung Setia Novanto sebagai Ketua DPR RI dan juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dan ini dilakukan lantaran tidak ada aturan yang menyebut bahwa Setia Novanto harus mundur meski menyandang status sebagai tersangka. Seperti apa kemudian ini undang-undang atau aturan tersebut, hingga siapa saja yang pernah mengundurkan diri sebagai pejabat publik atau pejabat negara pasca namanya tersebut dalam kasus. Berikut informasinya sedikit bisa saya sampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang mengatur tentang MPR, DPR, DPRD dan juga DPD atau lebih dikenal dengan MD3 berdasarkan pasal 87. Berhentinya seorang pimpinan DPR itu ada 3 syarat. Pertama, ia meninggal dunia, kemudian ia mengundurkan diri atau diberhentikan. Dan berikutnya adalah masih di pasal 87 bahwa pimpinan DPR itu bisa diberhentikan apabila tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan. Pimpinan DPR juga dapat diberhentikan apabila melanggar sumpah atau janji jabatan dan kode etik DPR berdasarkan dari keputusan rapat paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan DPR. Pimpinan DPR juga bisa diberhentikan apabila dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian pimpinan DPR juga dapat diberhentikan apabila diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPR oleh partai politiknya. Berikutnya, pimpinan DPR juga bisa diberhentikan apabila melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3 ini atau diberhentikan sebagai anggota partai politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya dengan status tersangka yang disandang oleh Setia Novanto memang sepertinya ia tidak akan diberhentikan dari posisinya sebagai Ketua DPR RI. Dan ini adalah keputusan dari Partai Golkar terkait dengan penetapan tersangka oleh Setia Novanto. Penetapan tersangka Setia Novanto oleh KPK. Di mana Golkar akan konsisten melaksanakan keputusan Munaslup 2016 dan Golkar juga konsisten melaksanakan hasil Rapimnas 2016. Dan untuk menjalankan tugas keseharian partai akan diserahkan kepada Nurdin Halid sebagai Ketua Harian dan Idrus Marham sebagai Sekjen. Dalam hal ini Golkar juga seluruh anggota fraksi Golkar di DPR untuk hadir pada rapat paripurna DPR 20 Juli memutuskan Undang-Undang Pemilu. Dan ada himbauan juga untuk seluruh perangkat dan pengurus partai baik pusat maupun daerah harus tetap menjalankan tugas serta mensosialisasikan kondisi terkini dari partai. Artinya diharapkan seluruh kader partai baik itu dari tingkat pusat maupun daerah tetap solid untuk mendukung Setia Novanto sebagai Ketua Umum. Tidak akan ada munaslup karena ini akan Idrus Marham sempat mengatakan bahwa ini hanya akan bisa memecah belah partai jika ada munaslup. Kita lihat ini adalah pernyataan dari Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham. Dia mengatakan bahwa fakta integritas memang ada aturan di situ, kemudian berdasarkan mekanisme yang ada, ia mengharapkan ini ada asas praduga tak bersalah yang menimpa dari Ketua Umumnya Setia Novanto. Jika kita lihat pendapat dari Ketua MK periode 2008-2013, Mahfud MD, ia melihat dari perspektif secara etis maupun secara yuridis. Jika secara yuridis memang tidak harus mundur, tapi kalau dilihat secara etis ya harusnya lebih baik mundur gitu ya. Dan kita lihat berikutnya ini adalah beberapa pejabat negara yang mundur karena kasus hukum yang menimpa dirinya. Ini ada nama Rustam Effendi, Wali Kota Jakarta Utara. Ia mundur dari jabatannya.
Ini sebagai buntut dari perseteruannya dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, yang pada waktu itu kian memanas. Kemudian ada nama juga Joko Sasono sebagai Dirjen Perhubungan Darat, ini juga mengundurkan diri dari jabatannya pada 2015 lalu karena merasa gagal mengatasi kemacetan yang begitu parah terjadi selama libur Natal juga menjelang tahun baru di tahun 2016. Ada beberapa nama lain yang mundur dari jabatannya karena tersangkut kasus hukum. Ada Andi Malarangeng yang pernah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan juga Olahraga. Ia mundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka ini kasus korupsi Hambalang. Dan nama lainnya, pemirsa dan juga Tasya, ada Priyanto, ini Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ia juga mengundurkan diri kepada Menteri Dalam Negeri pada saat itu, pada tahun 2011, karena ia diduga tidak diberikannya wewenang oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Dan berikutnya ada Diki Chandra, mantan artis yang kemudian menjadi Wakil Bupati Garut, ini juga mengundurkan diri disebabkan ada ketidakharmonisan hubungan dirinya dengan Bupati Garut pada saat itu, Aceng Fikri. Ya, demikian Tasya informasi yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Dora untuk pemaparannya. Dan pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya akan kembali lagi ke Pak Aceh Hasan, Wasekjen Partai Golkar yang bergabung dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Pak Aceh, kalau boleh kami mengetahui selain dua alasan yang selalu diungkapkan oleh berbagai anggota Partai Golkar, yaitu Undang-Undang MD3 dan juga asas praduga tidak bersalah. Apa sih sebenarnya alasan dari Partai Golkar untuk terus menahan Setia Novanto sebagai Ketua DPR itu di Senayan dan juga Ketua Umum Partai Golkar, padahal harus mempertaruhkan citra, kemudian integritas Partai Golkar dan elektabilitas. Ada Pilkada 2018, ada Pemilu 2019. Ini semua kan seperti dijadikan sesuatu yang agak berjudi dengan elektabilitas kalau terus mempertahankan Setia Novanto. Iya, Mbak. Jadi sebetulnya apa yang menjadi pijakan kita itu kan semata-mata landasan hukum yang membuat kita tetap berpegang teguh kepada hukum dan proses yang ada di dalam aturan-aturan ADART. Secara internal sendiri memang apa yang kita lakukan itu pasti dasarnya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kenapa? Karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini menjadi pijakan kita di dalam berorganisasi. Nah, hingga saat ini menurut kami memang tidak ada sesuatu yang membuat kami harus melakukan upaya-upaya yang justru bisa menimbulkan instabilitas di tubuh Partai Golkar sendiri. Harus kita ketahui bahwa selama 2 tahun kami mengalami konflik yang luar biasa begitu ya, sehingga dan di bawah kepemimpinan Pak Setia Novanto kita telah mampu untuk melakukan rekonsiliasi, lalu kemudian sekarang ini kami menghadapi masalah dengan ketua umum kami. Tentu kami harus mensolidkan kekuatan kita supaya apa? Supaya dengan adanya misalnya upaya-upaya untuk menekan, maka dikhawatirkan ini bisa menimbulkan konflik internal yang tidak perlu begitu. Karena yang dibutuhkan oleh kita saat ini adalah bagaimana melakukan membangun soliditas di internal Partai Golkar sendiri. Oke, Pak Aceh, saya membacanya artinya Golkar takut kalau diganti kemudian menjadi pecah karena memang baru sekali prematur sekali kemarin Golkar mengalami perpecahan di dalamnya. Tetapi sampai kapan Pak Aceh? Saya ingin mengetahui ada tidak rencana dari Partai Golkar secara internal manajemen waktunya seperti apa ketika itu harus dibagi dengan proses hukum yang harus dijalani seorang Setia Novanto. Ada nanti pra-peradilan, ada pemanggilan dari KPK. Kemudian belum lagi nanti kalau KPK akan melakukan penahanan terhadap Setia Novanto. Semua mekanisme yang ada di internal partai itu diatur melalui mekanisme organisasi. Apa yang dilakukan oleh kami dengan misalnya kemarin setelah atau pasca penetapan Pak Setia Novanto sebagai tersangka, kami sebagai partai itu segera untuk melakukan rapat internal melalui rapat pleno, kemudian kami berkunjung atau meminta
penjelasan atau meminta arahan dari Dewan Pakar, dari Dewan Pembina, dari Dewan Kehormatan, itu kan sesungguhnya adalah menunjukkan bahwa Partai Golkar ini adalah partai yang berbasis pada sistem. Kepemimpinannya bersifat kolektif kolegial, tidak bertumpu kepada satu orang saja, tetapi pada mekanisme internal di mana fungsi-fungsi kepartean itu bisa berjalan sesuai dengan diatur di dalam organisasi. Nah, sampai sejauh ini ya dengan kondisi yang dialami sekarang, bahwa kondisi ini masih bisa dikelola melalui proses mekanisme organisasi yang baik begitu. Yaitu misalnya kemarin kita sudah menyepakati di dalam rapat pleno bahwa untuk tugas-tugas keseharian operasional partai bisa dijalankan oleh Pak Nurdin Halid sebagai ketua harian, kemudian bersama dengan Pak Idrus Marham sebagai sekjen. Di samping memang kita juga memiliki tata kerja yang jelas terkait dengan kepemimpinan dan pengelolaan partai begitu. Jadi menurut kami bahwa proses ini ya, proses apa yang dialami oleh Ketua Umum kami seharusnya memang sejauh ini tidak mengganggu proses organisasi yang kami jalankan begitu. Sehingga fungsi-fungsi partai misalnya untuk ke parlemen tetap kita jalan. Sekarang kita sedang membahas tentang undang-undang pemilu, fungsi partai tetap berjalan dengan baik. Fraksi menjadi tulang punggung partai juga bisa berjalan dengan baik. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, baik Pak Acha, ditahan dulu. Mas Kiki, nanti saya akan bertanya di segmen selanjutnya. Percaya tidak sih bahwa tidak akan terpengaruh baik kerja untuk di Ketua DPR maupun Ketua Umum Partai Golkar itu tidak akan terpengaruh dengan statusnya sebagai tersangka? Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.